Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Nina. Baiklah Bu Ade ya, hari ini saya ingin melakukan pendampingan kepada Bu Ade dan ingin membagikan wawasan saya mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu artinya kita itu dalam membuat komponen pembelajarannya, kita harus melihat kemampuan siswanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita itu melakukan asesmen. Nah, asesmen itu dilakukan oleh guru mapel dan guru BK juga. Kalau untuk guru mapel biasanya melakukan tes awal, seperti itu Bu Ade ya. Nah, kalau guru BK-nya biasanya pemetaan dalam hal gaya belajar. Nah, seperti itu. Jadi, diferensiasi itu terdiri dari 3 Bu Ade. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Kalau diferensi konten ini, jadi konten atau materi itu berbeda. Jadi materi tetap sama, KDG tetap sama, tapi perbedaannya pada siswa. Misalnya anak ini gaya belajarnya lebih kepada visual. Kita berikan tampilan materi secara visual. Kalau untuk yang bergaya belajar auditorial, Berarti video. ya video. Atau yang kinestetik, kita berikan mereka kesempatan untuk bergerak kayak gitu, mereka berekspresi kayak gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau proses, jadi mereka kan udah ada nih, misalnya anak yang visual, anak yang audio, anak yang kinestetik, mereka tuh saling membantu untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya seperti itu. Nah, untuk produk, nah itu Jadi kita kalau proses tadi di bagian mana? Kalau proses itu di bagian proses pembelajarannya. Jadi anak-anak juga bisa bekerja sama, mengajarkan anak-anak yang belum tahu, mengajarkan temannya yang belum tahu misalnya nih. Nah, yang belum tahu mereka ajarkan nih gitu. Jadi kita manfaatkan anak sesama mereka. Nah, itu dia tutor sebaya juga bisa digunakan. Nah, itu untuk diferensi proses. Kalau untuk produk, itu kan hasil Bu Ade ya. Nah, biasanya kan kita itu memberikan tugas, kalian harus bikin clipping atau mind mapping misalnya Bu Ade. Nah, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, kita itu menugaskan siswa, membebaskan mereka pengen berkarya menggunakan apa? Apakah mereka hasilnya berupa video, gambar, mind mapping, ataupun mereka praktek langsung. Nah, seperti itu Bu Ade. Jadi kita bebaskan karya yang mereka buat kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita tidak mempatokkan, oh karya harus video loh atau gambar misalnya. Satu materi tapi berbagai macam produk. Nah, betul Bu Ade. Nah, itu penjelasan tentang diferensiasi. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya, jadi seperti ini contohnya Bu Ade. Ini mata pelajaran matematika Bu Ade ya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rangkaian kegiatan pembelajarannya. Nah, pastinya kan guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Nah, yang pertama, kegiatan rutin ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif. Nah, biasanya kan Bu Ade sudah melakukan ini di awal pembelajaran, Bu Ade ya. Tapi kita tidak tahu, oh ini namanya KSE. Nah, ternyata itu adalah kompetensi untuk kesadaran diri. Jadi siswa itu bisa sadar bahwa dengan suasana pembelajaran yang positif, mereka tahu nih apa tujuan mereka kayak gitu. Nah, itu. Kemudian untuk pengelolaan diri Bu Ade, sama juga seperti yang tadi. Baiklah, selanjutnya Bu Ade ya, pengelolaan diri sama Bu Ade. Nah, ketika kita membangun suasana pembelajaran yang positif, maka kita juga mendorong siswa untuk mengelola dirinya agar bisa hadir dalam suasana hati yang positif kayak gitu. Nah, Bu Ade pernah nggak mempraktekkan teknik stop? Udah pernah dengar belum? Latihan stop. Maksudnya yang kayak gimana? Ya, stop itu adalah singkatan. Nah, jadi ini latihan teknik bernafas. Jadi ketika kita sedang banyak masalah, sedang banyak tugas, kita pusing kan Bu Ade ya? Nah, kita berlatih dulu sejenak, kita bebaskan pikiran kita dengan cara
kita letakkan semua peralatan tulis kita, siswa kita suruh seperti itu, kemudian mereka duduk dengan tenang, kemudian mereka memejamkan matanya, menarik nafas, hembuskan nafas agar tenang kayak gitu Bu Ade. Jadi latihan relaksasi supaya ketika mereka belajar mereka juga masuk. Nah, itu bisa membebaskan kita dari pikiran-pikiran yang memenuhi pekerjaan kita sebelumnya. Jadi ketika kita relaksasi, kita akan lebih mudah memberikan materi kepada siswa agar masuklah. Kan berapa jam Mbak Dea? 8 jam itu sehari. Saya pikir itu mengikis emosi, kemudian pikiran kan. Nah, terus contoh KSI selanjutnya. Nah, di sini juga Bu Ade. Nah, di sini termasuk juga Bu Ade ya untuk diferensiasinya terdapat pada kegiatan pembelajarannya Bu Ade. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada permainan. Pembelajaran diawali dengan permainan atau kuis singkat seperti itu. Ini kan agar pembelajaran menjadi menyenangkan, Bu. Kemudian, nah seperti ini Bu ya. Ibu lah yang paham tentang matematika. Ini contohnya tentang matematika, jadi Ibu pasti lebih mengerti lah. Kemudian dalam permainan juga kita bisa menimbulkan kompetensi kesadaran dirinya, Bu. Kayak gitu. Nah, ini guru mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis. Nah, itu menimbulkan, oh, apa sih yang saya pelajari sebelumnya? Seperti itu, Bu. Ini udah kita lakukan, cuma kita nggak tahu nih ternyata namanya kesadaran diri, seperti itu. Nah, ini pengambilan keputusan. Jadi kita mengarahkan siswa itu agar mereka mampu bertanggung jawab gitu dan mampu mengambil keputusan. Dan kalau keputusan sudah diambil berarti mereka harus bertanggung jawab seperti itu. Di sini guru juga melibatkan murid dengan meminta feedback tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik pada murid dapat melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Begitu. Nah, ini Bu Ade, satu lagi kesadaran sosial. Nah, jadi ada kesadaran diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, ini berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Nah, ini kesadaran sosial nih Bu Ade. Jadi kita memberikan apresiasi bagi usaha mereka, gitu kan. Nah, keterampilan berelasi, KSI selanjutnya. Kalau meminta mereka untuk bekerja sama dalam kelompok, berarti kita meminta mereka berelasi. Nah, udah Bu Ade lakukan kan biasanya. Nah, kita hanya tidak tahu namanya itu loh. Nah, ternyata namanya ada keterampilan berelasi seperti itu Bu Ade. Meminta mereka untuk bekerja sama. Oke. Nah, kita memberikan pertanyaan pemandu untuk memandu proses refleksi murid. Ini pertanyaannya, apakah bagian yang paling menarik? Kemudian untuk pengelolaan diri, strategi apa? Jadi ketika mereka sudah tahu strateginya, berarti Ibu Ade sedang mengembangkan pengelolaan diri mereka. Nah, ini tentang, apa yang paling penting? Apakah penting mempelajari bilangan bulat ini? Gitu kan. Kadang saya aja dulu nggak ngerti kenapa harus belajar matematika, Bu Ade, kayak bilangan bulat seperti itu. Nah, kalau mereka udah tahu nih apa tujuannya. Kemudian ini sama dengan pengelolaan diri tadi. Jadi seperti itu sih Bu Ade. Nah, nanti untuk observasi nanti saya harapkan Bu Ade dapat membuat RPP-nya seperti ini. Nanti saya juga masih belajar juga sih Bu Ade. Kita sama-sama lah, nanti saya bantu Bu Ade juga kasih wawasan lah ke saya tentang matematikanya seperti itu ya Bu Ade. Ada yang pertanyaan nggak Bu? Sejauh ini? Nggak ada sih Bu. Oke,
Oke, baiklah Bu Ade ya, nanti kita lanjutkan ke praobservasi di hari berikutnya Bu ya. Nah, untuk praobservasinya, jadi saya ada catatan. Pertama, saya mau tahu tujuan pembelajarannya Bu Ade, kemudian area pengembangan apa yang hendak Ibu capai, dan strategi yang dipersiapkan. Seperti itu Bu. Kalau Bu Ade area pengembangannya Ibu Ade pengen mengembangkan metode pembelajaran yang bervariatif, berarti Bu Ade fokusnya ke situ nanti waktu kita observasi, waktu Bu Ade mengajar di kelas. Oke. Nah, baru kemudian, nah ini lembar observasinya, saya akan melihat aspek dan strategi pengembangannya ada atau tidak, seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu Ade ya. Ya Bu. Gak ada pertanyaan Bu ya? Belum saat ini. Oke, siap Bu Ade. Pokoknya kita kerjasama lah Bu ya. Saya juga masih belajar dan Ibu juga mengajarkan saya tentang bagaimana belajar matematika di kelas. Oke, Bu Ade, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, Bu Ade, seperti sudah yang kita lakukan kemarin, kita kemarin kan sudah saya sudah mendampingi Bu Ade untuk membuat RPP yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Nah, sekarang sebelum kita berdua masuk kelas dan saya sebagai supervisornya, kita akan melaksanakan perobservasi dulu Bu Ade. Jadi ada 3 hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ade untuk hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bu Ade apa untuk materi yang akan kita masuki minggu depan? Materi minggu depan itu tentang Iya. fungsi. Kalau tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik mampu mendefinisikan fungsi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Oke, berarti itu ya pembelajarannya Bu Ade ya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Area pengembangan Iya. yang hendak saya capai yaitu Yang ada 3 kan Bu Ade ya. Yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Kemudian membantu proses pembelajaran efektif, dan ketiga asesmen dan umpan balik proses pembelajaran. Nah, di antara ketiga ini mana yang menjadi area pengembangan yang hendak Ibu capai? kalau saya memilih itu Bu, area pengembangan yang hendak saya capai itu menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid. Oke, menciptakan Pembelajaran yang nyaman bagi murid. Pembelajaran yang nyaman bagi murid Bu ya. Iya. Yang nyaman bagi murid. Nah, nanti kita masuk kelas berapa Bu Ade? Insya Allah kelas 8A. Kelas 8A ya. Oke, nanti kita masuk ke kelas 8A. Area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid Bu ya. Nah, terus yang ketiga Bu, strategi yang dipersiapkan apa saja nih kira-kira? Kalau strategi yang dipersiapkan itu, saya telah membuat RPP berdasarkan model discovery learning pertama. RPP-nya dengan model discovery learning. Dengan model discovery learning Bu ya. Ya. Kalau discovery learning ini sering nggak Ibu gunakan sebelumnya? Ya, sering. Sering Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya juga adanya teknik stop di Oke. dalam RPP. Oh ya, itu yang kita bahas kemarin Bu Ade ya, adanya penerapan teknik stop Bu ya. Itu salah satu bagian teknik dari relaksasi. Penerapan teknik stop. Ini udah pernah belum sebelumnya Ibu lakukan di kelas? Kalau ini belum ya. Oke lah, nanti kan kemarin kita sudah belajar tentang teknik stop, nanti Ibu sampaikan di kelas. Yang ketiga Bu? Yang ketiga, karena modelnya discovery learning, berarti kan memberikan masalah pada siswa. Nah, saya itu menggunakan LKPD nanti. Oke, menggunakan ke siswa. Oke, menggunakan LKPD Bu ya? Iya, di mana nanti siswa akan mengerjakan LKPD itu secara berkelompok. Oke. Nah, kelompok itu bukan hanya terdiri atas misalnya satu kelompok siswa pintar semua, itu enggak. Kemampuannya itu beragam. Oh gitu. Ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari siswa-siswa yang pintar. Ya, ada yang pintar, ada yang biasa saja, ada yang itu Bu ya. Pokoknya harus beragam. Oke, berarti beragam Bu ya. Berarti itu sudah menunjukkan diferensiasi prosesnya Bu ya? Iya, dalam pelaksanaannya. Untuk produknya gimana Bu? Untuk diferensi produknya atau karya atau tugas yang mereka hasilkan nanti?
Berarti lembar LKPD itu Lembar LKPD itulah ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada Bu ya. Oke, kita berharap nanti observasinya berjalan dengan lancar, kemudian kelasnya juga bisa kita kendalikan Bu ya, bisa efektif sehingga pembelajaran yang Bu Ade harapkan dapat tercapai atau tujuan pembelajaran yang Ibu Ade harapkan bisa tercapai Bu ya. Oke, baiklah Bu Ade, nanti hari Senin ya rencananya. Hari Senin jam ke-5 dan 6. Oke, jam ke-5 dan 6 di kelas 8A Bu ya. Ya, tapi misalnya nanti ada kendala mungkin pindah di lab IPA mungkin. Oh gitu. Oh, jadi oke lah. Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga Bu ya. Kalau nggak di 8A berarti di lab IPA. Oke, siap Bu Ade. Ya. Baiklah Bu Ade, itu aja observasi kita hari ini. Sampai ketemu di observasi di kelasnya. Oke, terima kasih Bu Ade. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya masing-masing berdoa mulai. Sampai tidak ada lagi. Tara, Milana, Alha, Abel, Ramzi, Mutiara. Semua sakit kecuali Tara. Tenang semuanya, jangan ada yang pegang apapun. Pejamkan mata, relax, tarik nafas. Fokus kan? Oke, sikli, fokus sikli, pejamkan mata. Tarik nafas. Hembuskan. Fokus, pejamkan mata. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, buka mata semuanya. Setelah hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Apa yang kalian rasa? Nah, relax lagi. Ngantuk. Itu adalah satu hal yang biasa. Nah, ada yang pusing sebenarnya nafas? Baiklah. Siapkan semua buku dan alat tulisnya. Silakan semua buku matematika, yang bukan buku matematika, silakan simpan. Coba sebelum belajar tentang fungsi, siapa yang masih ingat apa itu relasi? Penjelasan hari Kamis. Siapa yang masih ingat apa itu relasi? Oke, yang masih. Oke, satu aturan yang memasukkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah satu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ini contoh relasi. Nah, coba lihat. A, relasi dari himpunan A ke himpunan B, ini A dipetakan ke 1. A ke himpunan B, A dipetakan ke 1. B dipetakan 1, C dipetakan ke 3. Pertanyaan Ibu, daerah asalnya apa saja? A, B, C. Domainnya? Ingat, domain adalah anggota daerah asal yang mempunyai pasangan. Berarti A punya pasangan, B punya pasangan, C punya pasangan. Berarti domainnya apa saja? A, B, C. Kalau yang ini, domainnya apa saja? A, C. Apa bedanya antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Diagram panah yang pertama dan diagram panah yang kedua. Apa ini? Pasangannya. Oke, good. Yang lain? Apakah tanda panahnya berbeda? Beda. Yang ini semuanya punya satu pasangan. Kalau yang gambar kedua, ada yang mempunyai 2 pasangan. Sekarang, kalau yang ini, apa bedanya dengan gambar yang pertama dan kedua? Ada yang tidak mempunyai pasangan. Yang mana? B. Oke, sudah ingat? Oke. Sebelum belajar tentang fungsi, Ibu akan memberitahu apa itu manfaat belajar tentang fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghitung jumlah tabunan dalam kurun waktu tertentu. Itu manfaatnya. Maka kita sadari terkadang kita menggunakan konsep matematika, lalu kita tidak tahu itu apa namanya. Kemudian, menyatakan hubungan antara 2 atau beberapa himpunan. Contoh,
Contoh, hubungan siswa dalam suatu kelas dengan peringkat kelas. Nah, itu sebenarnya dalam menyatakan hubungan itu adalah salah satu manfaat dari belajar fungsi. Hubungan negara dengan ibu kota negaranya. Nah, misalnya Indonesia, yaitu Jakarta, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mendefinisikan fungsi. Dua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Sekarang, apa itu fungsi? Apa perbedaannya dengan relasi? Fungsi dari A ke B adalah suatu relasi yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan tepat satu anggota-anggota himpunan B. Berarti fungsi ini mempunyai sifat. Yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan. Oke, tapi semua daerah asal harus mempunyai pasangan. Itu. Kalau relasi tadi ada nggak yang nggak punya pasangan? Ada. Kalau fungsi tidak boleh. Nah, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Kalau relasi tadi ada nggak yang di daerah asalnya punya dua pasangan? Ada. Kalau di fungsi tidak boleh. Itu beda. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Contoh, huruf F kecil, D kecil, H kecil, dan lain sebagainya. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu gambarnya seperti ini, dinotasikan dengan F. Nah, titik 2 ini cara bacanya yaitu fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Domain, kodomain, dan range suatu fungsi, misalkan fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A itu disebut daerah asal. Hanya karena semuanya harus mempunyai pasangan, berarti semua anggota daerah asal juga termasuk domain. Kemudian, himpunan B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Kalau range sama saja dengan yang relasi, yaitu adalah bagian daerah kawan yang mempunyai pasangan. Contohnya, coba kita. Coba Fadil. Nih, ini ada suatu relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi. Coba lihat gambar yang pertama Fadil, yang ini. Semua himpunan A itu mempunyai pasangan. Punya. Ada yang dia masing-masing mempunyai satu pasangan atau tidak? Mempunyai satu pasangan. Coba perhatikan. A dipetakan ke satu. Oke, A pasangannya cuma satu. B dipetakan ke satu. Berarti B pasangannya cuma satu. C dipetakan ke tiga. Berarti C pasangannya juga satu. Karena semuanya mempunyai pasangan dan tidak ada yang punya pasangannya lebih dari satu. Tepat satu pasangannya. Semuanya cuma punya satu pasangan. Berarti ini adalah fungsi. Sekarang, kenapa yang kedua ini bukan fungsi kira-kira? Karena ada anggota daerah asal yang mempunyai dua pasangan. Yang mana? A ini dipetakan ke satu dan A juga dipetakan ke dua. Berarti ini relasi tapi bukan fungsi. Sekarang, kenapa kira-kira gambar ketiga bukan fungsi? Karena ada anggota daerah asal yang tidak punya pasangan. Cara fungsi dari apa? Semua harus punya pasangan di daerah asal dan pasangannya harus tepat satu. Paham? Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait fungsi? Nah, ini Ibu mempunyai lembar bedak sekali di sini. Kalian akan mengerjakannya berdasarkan kelompok. Kelompoknya sudah dibuat, sudah dikasih tahu sama kelompok sebelumnya, dan sudah disampaikan sama wanita di atas tadi. Nah, coba hitunglah sesuai per kelompok. Bentuk Pak, boleh buter, lingkaran, kelompoknya. Yang duduk sesuai kelompoknya, silakan pilih kelompoknya. Oke, silakan duduk sesuai kelompok. Oke, gabung. Nah, coba mereka di sini ada KPD, tinggal kerjakan tentang ini. Nanti dibagikan ini. Silakan dilihat terlebih dahulu. Maju. Oke, berarti kita lakukan kerja peserta didik. Di sini ada petunjuk belajar, ada potensi dasar, indikator. Nah, ini ada materi tentang fungsi, materi pendukung, informasi pendukung. Apa itu fungsi, contoh fungsi. Nah,
Nah, kemudian di bagian E itu ada aktivitasnya, itu yang kalian kerjakan. Yang bagian E, nomor 1 sampai nomor 3. Silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakannya, silakan cari informasi terkait fungsi untuk membantu kalian dalam membuat soal di buku LKS boleh, di buku cetak pun boleh. Baiklah, silakan dikerjakan. Nama kelompoknya silakan diisi. Ada kalian tidak dipahami atau yang kurang paham boleh bertanya. Ibu.
Bapak berikan semuanya. Setelah selesai presentasi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, coba nomor 5 semuanya. Jangan perhatikan ya. Apakah jawaban saya berbeda dengan jawaban 5? Nomor 5.
Berbeda dengan kalian. Dengarkan semuanya. Dengarkan. Nah, ini jawaban kelompok 5 atau kelompok 1. Yaitu Sapi, Mamat, Chandana, Muri, Lydia, dan kelas Mas. Dengarkan, apakah itu berbeda dengan kalian? Nah, kita dengarkan penjelasan dari Dimas. Dengarkan. Oke, yang penting usaha punya pasangan, satu pasangan. Oke. Coba perhatikan. Dari B ke C, 22. Yang ketiga, A ke A, 2. Yang B, 1. Coba perhatikan, apakah jawabannya berbeda dengan kelompok kalian? Tidak. Beda. Beda, ada yang beda. Bagaimana? Apa?
Jima. Coba jawabannya. Baca ulang di mana? Akila tidak mendengarkan. Dari A ke A. Satu pakai satu. Dari A ke A, satu pakai satu. Sama nggak? Kelompok Akila sama nggak? Sama. Dari A ke B, dua pakai satu. Oke. B ke A, satu pakai dua. Oke, berbeda. Kemudian? Dari B ke C, dua pakai dua. Oke. Oke. Coba, yang lain sama dengan nomor 5 sama dengan nomor Akila. Oke, perhatikan. Yang C tadi berbeda. Ya, coba yang nomor 5 jawaban C-nya ada berapa? Satu. Kalau jawaban kelompok Akila, jawaban C-nya ada berapa kemungkinan? Gambar diagram panahnya. Ada berapa? 2. Oke. Boleh Bapak menunjukkan untuk buat jawaban yang C. Jawab apa berarti? Ayo lihat. Oke, silakan diperhatikan jawaban kelompok Dimas nomor 1 dan jawaban kelompok 7 yang berbeda. Coba, kelompok yang lain. Ada yang udah ganti? Coba kelompok Rizal. Nih. Kan jawabannya sama dengan kelompok Dimas. Pertanyaan Ibu, kenapa jawabannya tidak seperti kelompok dia? Karena Karena coba lihat. Oke, kenapa Mas Sian? Apa? Oke. Kenapa ini? Karena yang B? Karena yang B, kenapa tadi? Tidak apa? Tidak mempunyai pasangan. Oke, balik lagi ke definisi fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Berarti boleh nggak kalau punya pasangan? Berarti yang tepatnya harus mempunyai pasangan. Coba ya, di mana bagian kelirunya? Enggak. Ibu tidak menyalahkan. Oke? Paham? Sudah tahu di mana kekeliruannya? Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan kepada kelompok. Kau makin apa? Oke, dari siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari dari LKPD? Ayo. Apa yang telah dipelajari dari LKPD itu? Dapat memahami Pembelajaran tentang fungsi. Jadi apa sih fungsi itu? Suatu relasi yang hubungan hubungan A dengan tempat satu yang tempat hubungan B. Oke. Jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Fungsi adalah suatu relasi. Oke, suatu relasi. Oke, menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan tempat satu anggota himpunan B. Boleh nggak fungsi bagian dari asalnya tidak punya pasangan? Tidak boleh. Kemudian, boleh nggak kalau pasangannya lebih dari 2? Tidak boleh. Oke, sekarang ini ada soal ilmu bagikan. Ini ada soal ilmu bagikan. Silakan kerjakan input ini. Good.
Dan lempar ke kertas. Kerjainnya di kertas. Ayo teman-teman semuanya duduk dulu. Untuk kayak di rumah, silakan kerjakan muka 2, bab 3, bagian A 1 sampai 5. Baiklah. Ada yang ingin menambahkan? Dua dulu semuanya. Baiklah. Materi minggu depan itu adalah tentang fungsi korespondensi satu-satu. Kalau kali ini tentang fungsi, pembelajaran selanjutnya itu adalah fungsi korespondensi satu-satu. Paham? Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Ada banyak yang mengucapkan apa? Sandalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, sehat Bu ya? Nggak batuk-batuk Bu ya? Tidak. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan apa Bu ya? Sedikit kita akan ngobrol sekitar 10 sampai 15 menit Bu ya. Untuk membicarakan tentang yang kita lakukan kemarin. Nah, kemarin kan Ibu kan sudah melakukan pembelajaran di kelas. Ya, Kita sudah melakukan sebelum Ibu mengajar sudah melakukan juga. Kemudian Ibu juga kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga mengamati kemarin. Ya. Nah, kali ini sebentar Bu ya. Oke. Nah, ini kita akan melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, Bu. Nah, yang pertama, bagaimana Ibu menilai kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu, Bu, yang hari Senin kemarin? Yang hari Senin kemarin, Iya. kalau menurut saya mengajar ya seperti biasanya. Jadi seperti biasa, Bu ya. Kemudian kalau yang kelompok itu memang saya membuatnya itu kan secara heterogen karena kemampuan siswanya agak berbeda-beda. Jadi ketuanya itu biasanya memang yang condong yang agak pintar. Jadi bisa memanajemenkan teman-temannya gitu. Berarti itu termasuk diferensi proses ya. Ibu membuat untuk kelompok yang terdiri yang heterogen kelompoknya. Ya, yang kelompoknya heterogen. Lalu untuk pembelajarannya kan Ibu menerapkan strategi discovery learning, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu, kemarin? Kalau Ibu merefleksikan apa yang Ibu lakukan kemarin? Itu menurut saya sudah sesuai sih sama tahap-tahap discovery learning-nya kan. Di mana siswanya pertama kan saya jelaskan materinya yang dasar aja gitu. Kemudian saya kasihkan masalah yaitu di LKPD. Nah, kemudian setelah itu ya siswanya sebelumnya sudah saya bagi kelompok-kelompoknya. Di mana kelompoknya itu sudah dibuat secara heterogen tadi, yang kemampuannya berbeda-beda. Ketua kelompoknya saya pilih yang memang agak condong ke yang pintar. Kemudian di dalam kelompoknya itu pun juga ada yang lumayan, ada yang biasa saja juga, sehingga yang pintar itu juga manajemen teman-temannya. Gitu. Kemudian setelah itu adanya proses diskusi di antara mereka, mereka mencari informasi terkait materi fungsi. Kemudian setelah itu ada diskusi siapa kelompok yang mau maju. Satu kelompok maju, kemudian presentasi mengenai jawaban-jawaban mereka. Kemudian siswa juga misalnya ada, kebetulan hari Senin kemarin kan ada jawaban yang berbeda nih. Nah, saya juga menanyakan, berbedanya yang di bagian mana? Ternyata ada di salah satu soal itu jawabannya berbeda. Dan saya tanya, kalau jawaban kelompok yang berbeda itu yang di mana?
Nah, kemudian yang kemudian ternyata mereka sedikit salah konsep. Salah Sekali konsep. saya ingatkan kembali, fungsi itu tentang yang bagaimana sih? Oh. Apakah daerah asalnya Mm. boleh mempunyai lebih dari satu pasang atau gimana? Baru mereka ingat, iya ternyata baru sadar akan kesalahan mereka tanpa harus saya memberitahu kalau mereka itu salah. Oh gitu kan. gitu. Oke, itu seperti itu Bu ya. Ya. Nah, kalau untuk pembelajaran KSS-nya gimana Bu? Sosial emosionalnya gimana? Nah, Penerapan ya. kalau KSE penerapannya itu kan yang pertama kan itu ada berdoa tuh. Nah, oke. Nah, yang berdoa itu ya sebelum belajar memang saya biasakan berdoa walaupun memang bukan di jam pertama kan biasanya memang identik kalau pembelajaran itu kan jam pertama berdoa. Kemudian jam-jam selanjutnya biasanya ada guru yang berdoa, ada yang memang Ada yang tidak. tidak. Nah, kalau saya biasanya memang saya suruh berdoa dulu. Kalau minimal misalnya enggak berdoa, misalnya waktunya agak mepet, biasanya setidaknya mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Ya, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Bu ya. Kemudian apa lagi Bu penerapan KSE-nya? Kemudian ada lagi itu yang metode teknik stop. Oh gitu. Nah, itu yang baru saya terapkan Ya. di hari Senin kemarin yang mereka tarik nafas, kemudian hembuskan nafas itu sebanyak 3 kali. Oh, ya, nah ya. itu sebelum mereka belajar gitu kan. Oke, baiklah Bu ya, seperti itu jadi. Ya, Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? boleh silakan. Oke, nah waktu praobservasi Ibu menyebutkan bahwa area yang ingin Ibu kembangkan adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman Bu ya. Nah, ketika saya mengamati memang Ibu sudah menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, terlihat dari murid tidak begitu tegang Bu ya, karena ini konteksnya pelajaran matematika Bu ya, karena biasa matematika itu kan mengerikan seperti itu. Tapi saya lihat siswa merasa nyaman dengan Ibu seperti itu walaupun pelajarannya matematika. Kemudian untuk strategi discovery learning-nya itu Ibu sudah melakukannya secara berurutan. Jadi apa yang Ibu tulis di RPP itu sudah Ibu laksanakan semuanya. Jadi sudah bertahap Bu ya, sudah berurutan. Kemudian benar yang Ibu sebutkan tadi, saya juga melihat adanya teknik penerapan sosial emosional ya, pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan Ibu memang berdoa kemarin saya lihat, kemudian Ibu juga memotivasi siswa sebelum belajar, ada Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mencoba melakukan teknik stop untuk relaksasi bagi murid. Dan saya melihat kemarin jawabannya juga beragam Bu ya, ada yang rileks, ada yang rileks, ada yang ngantuk Bu ya, seperti ada yang itu. merasa lebih nyaman, ada yang merasa lebih nyaman ya. Nah, itulah. Nah, kemudian saya juga memperhatikan bahwa Ibu menjelaskan materinya dengan sangat baik Bu ya, dengan sangat detail dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kemudian ada interaksi dari Ibu ke siswanya, kemudian Ibu juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. Dan Ibu ketika membagi kelompok itu dilakukan secara heterogen, yang mana itu merupakan bagian dari diferensiasi prosesnya Bu ya, proses pembelajarannya. Nah, ketika mereka sudah berkelompok, Ibu juga sudah memonitoring mereka. Jadi saya lihat Ibu berkeliling kan kemarin kan menengahi mereka, siapa tahu mereka ada yang salah dan tidak tahu dan yang belum paham Bu ya. Kemudian setelah itu kan ada presentasi Bu ya. Iya. Presentasi dilakukan, ada kelompok yang maju. Saya juga melihat di sana Ibu juga mengawasi. Jadi ketika Ibu bertanya apakah ada yang sama jawabannya, nah ada yang mengangkat tangan kan. Nah itu di situ Ibu tengahi bagaimana jawaban yang betul. Ibu melakukan perbaikan. Jadi seperti itu yang saya lihat kemarin. Oke, bagaimana pendapat Ibu mengenai yang saya sampaikan tadi? Kalau masalah yang kelompok itu memang saya membiasakan mereka kalau berkelompok itu, mereka kan kalau pilih-pilih sendiri kan biasanya kalau masih SMP ini kan biasanya maunya sekelompok sama orang-orang itu, yang belum tentu terkadang kemampuan matematikanya itu berbeda gitu Iya, kan. betul. Jadi memang saya kalau buat kelompok memang saya yang biasanya yang memilih. Nah itu saya buat memang secara heterogen karena kan kita sebagai guru tahu nih kemampuannya Bu siswa, ya. yang mana nih misalnya kemampuannya memang yang agak dominan, yang memang matematikanya yang biasa saja, yang minat belajarnya yang bagaimana gitu kan kita lebih tahu. Biasanya memang saya buat kalau yang kelompok itu ya heterogen gitu. Kemudian kalau yang sebagai guru memang kalau misalnya berkelompok ini saya misalnya habis ke kelompok 1 saya keliling ke kelompok 2. Saya memang kan
kita sebagai guru juga memfasilitator, nggak Iya. melepas gitu aja. Tidak dibiarkan kalau gitu mereka- aja, Bu, ya. Kalau mereka diskusikan nggak membiarkan gitu aja. Berarti kita lihat juga apa sih kendala-kendalanya, karena memang setiap murid itu kepribadiannya berbeda, karakternya berbeda. Betul sekali, Ada yang Bu. pendiam, nah ada yang memang tipikal anak yang berani ngomong Bu ini langsung. Tapi ada yang tipikal ada masalah diem. Nah itu memang Itu kemarin juga ada. kalau jadi kalau harus kita temuin di kelompoknya, kita tanya apakah ada kendala, baru berani ngomong pada saat kita ke kelompoknya gitu. Oh, baru berani ngomong. Iya. Kalau menunjuk tangan nggak berani, Iya, Bu, karena ya. memang ada tipikal Oke. anak itu pinter tapi pemalu. Ada yang biasa saja juga pemalu. Jadi memang harus saya memang kalau tipikal kalau mengajar itu memang lebih keliling. Hobi keliling, Bu, ya. Lihat situasi siswa iya. itu belajarnya gimana. Kalau masalah perbedaan jawaban itu memang saya biasanya nanya, oke yang berbeda itu bagian mananya gitu. Kemudian mereka juga mempresentasikan, oke misalnya Bu kami berbedanya di bagian ini, itu juga saya lihat. Oh berarti misalnya saya tanya, benar nggak gini kira-kira? Balik lagi ke konsepnya, oke fungsi itu yang bagaimana? Oh baru nanti mereka ujung-ujungnya sadar, oh iya mereka salahnya, oh di bagian sini. Oh misalnya jawabannya itu sebenarnya nggak boleh bercabang itu tanda panahnya. Oke, seperti itu, Bu, ya. Oke, mantap sekali, Bu. Nah, kemudian saya juga melihat hal-hal yang harus Ibu kembangkan selain itu, Bu, ya. Mungkin saya melihat kemarin memang sangat Ibu udah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kelompoknya juga udah heterogen, Bu, ya. Namun mungkin Ibu harus lebih mengembangkan metode yang lebih bervariasi lagi, Bu, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin biar pembelajaran itu kelihatan seru dan menyenangkan. Ini kan matematika, Bu, ya. Jadi kalau saya dulu, Bu, memang saya sendiri juga tidak suka matematika. Kalau ketika ada guru MTK masuk, tegang bawaannya. Nah itu mungkin saya lihat masih ada beberapa siswa yang seperti itu, yang masih males, yang udah tertanam di pikirannya, oh saya nggak bisa. Nah, mungkin Ibu kedepannya bisa melakukan metode yang bisa membangkitkan gairah siswa bahwa saya bisa loh matematika itu seru loh. Mungkin Ibu akan mencoba melakukan teknik yang seperti itu, Bu. Di media sosial mungkin banyak, Bu, yang seperti itu. Nah, terus mungkin dari segi waktu, Bu, ya. Nah, mungkin Ibu harus lebih mengatur waktu lagi karena kemarin itu kan persiapan untuk fokusnya segala macam itu kan memakan waktu yang lumayan tidak sedikit, Bu, ya. Nah itu mungkin Ibu pikirkan lagi tentang pengaturan waktu biar materinya muat semuanya dalam 2 jam pelajaran itu, seperti itu, Bu. Oke, itu, Bu, ya, mungkin pendapat saya mengenai mungkin yang harus Ibu kembangkan lagi. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya setelah ini? Rencana saya selanjutnya mungkin kalau yang pembelajaran yang seru itu biasanya saya memang telah menerapkan di pembelajaran sebelumnya. Misalnya di tengah belajar nih saya menjelaskan dulu materi, ngasih contoh soal, kemudian latihan soal. Nah kemudian saya nanya biasanya sebelum atau setelah latihan soal itu saya ada bertanya biasanya, oke anak-anak ini yang bisa menjawab Ibu kasih poin tambahan. Oh gitu. Nah itu biasanya reward, bukan hanya tipikal anak yang cerdas saja, anak yang biasa saja juga itu rebutan menjawab soal. Karena memang bukan soal yang susah yang saya pilih, itu soalnya kayak mudah, misalnya soalnya saya mudah. Misalnya yang contoh, kemudian soal rebutan itu saya paling ubah angkanya aja, gitu kan. Jadi bukan hanya untuk kalau yang untuk siswa cerdas saja. Nanti kalau soalnya sulit juga kan nanti mereka juga nggak mau rebutan gitu. Itu memang biasanya sebelumnya saya seperti itu. Ya bagus sekali, Bu, ya. Kalau masalah waktu tadi memang karena kan sebelumnya direncanakan itu di lab IPA. Oh gitu. Karena kan menggunakan proyektor. Kalau di 8A memang terkena waktu hari Senin itu memang ada kendala di bagian stop kontak. Jadi memang agak lama waktu masangin proyektor, memang agak lama itu memang kalau yang butuh waktu, Bu, ya. Iya memang. Oke, itu jadi rencana tindakan selanjutnya seperti itu, Bu, ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses refleksi ini, Bu? Proses refleksi ini yang kita bicarakan saat ini, apa yang Ibu dapatkan? Arti saya mengetahui bagaimana pendapat guru lain mengenai pembelajaran saya, terutama Ibu sendiri, Bu, ya, refleksi dari Ibu sendiri kan. Ya, saya juga penilaiannya gimana, kekurangan saya di mana, kelebihannya di mana, dan mungkin itu juga memotivasi saya untuk
membuat pembelajaran semakin menyenangkan, membuat siswa nyaman gitu kan. Oke, untuk bahan evaluasi ke depan lah Sebagai Bu ya. refleksi saya lah. Ya, karena kita kan berpikirnya supaya bagaimana murid ini bisa berkembang murid seperti itu Bu. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi nih? Misalnya ini sekarang kan Ibu sudah menerapkan strategi discovery learning, Ibu juga di RPP-nya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi dan menerapkan KSE. Apa lagi yang akan Ibu kembangkan kompetensinya? Mungkin kalau saya biasanya modelnya discovery learning, campur-campur. Ada yang PBL, gitu kan, bukan hanya mentok di discovery learning aja. Mungkin saya ingin menerapkan yang KSE tadi. Oh gitu, lebih banyak mungkin Bu ya? Iya, KSE sama yang teknik stop tadi kan. Saya baru nyoba yang tarik napas, hembuskan napas itu baru di hari Senin karena baru tahu kan. Ya, kalau untuk karyanya itu bisa bervariasi nggak Bu? Ini kan ada tadi kan proses ya. Untuk diferensi produknya itu bisa nggak kira-kira kalau untuk matematika ini produknya itu lebih bervariasi, misalnya tidak hanya dalam bentuk LKPD kayak gitu, Bisa tulisan. Bisa mereka buat PowerPoint. Oh gitu. Mereka buat video. Oh iya. Iya. Oh jadi bisa juga ya matematika ya. Bisa. Oke Bu Ade, itu apa ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya nggak ada. Bu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Ade ya. Saya juga banyak belajar dari apa yang saya lihat kemarin dan apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi anak-anak dan bermanfaat bagi kita Bu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ade. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, mungkin ada urusan lain kan apa. Kalau kita juga bisa share-share lagi Bu ya setelah ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum.